Baik, kita melanjutkan pengantin kita seperti biasa.
dari hadis Rasulullah SAW, iko sering ibu lah kita. Nah, saya sebelumnya bisa minta maaf dulu. Kenapa? Karena mungkin yang kau agak apa namanya tuh agak lain dikit beda tak? Iko nasihat Rasulullah SAW kepada para wanita. Iko yang sudah saya dulu pernah juga, cuma kita ulang lagi lah. Ya, Ibu siap? Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an diceritakan Nabi mendekat ke arah jamaah wanita. Nah, ketika itu Nabi dekat jamaah para wanita. Dia berdakwah atau tausiah, dekat dia dengan para jamaah wanita. Kemudian beliau menasihati dan mengingatkan wanita seraya bersabda. Apa kata Rasulullah? Tusaddaqna fa inna aktsarakunna khatabu jahannam. Itu. Apa katanya? Tusaddaqna fa inna aktsarakunna khatabu jahannam. Yang artinya hendaknya kalian para wanita bersedekah. Itu pesan Rasulullah. Sesungguhnya kalian adalah, jangan maaf ya, itu kata Rasulullah. Sesungguhnya kalian adalah, tolong ibu-ibu jangan marah ya. Jangan marah. Karena itu dari Nabi ya. Sesungguhnya kalian adalah mayoritas bahan bakar penghuni neraka jahanam. Ada yang panas kuping. Saya minta maaf. Itu dari Rasulullah. Maka saya minta maaf kalau sedikit. Terdengar? Panas tak? Dah. Alhamdulillah. Namun sabda Rasulullah ya. Hendaknya kalian para wanita bersedekah. Sesungguhnya kalian adalah mayoritas bahan bakar penghuni neraka. Artinya, ya, dengan sedekah nariko, maka insya Allah ibu-ibu terhindar daripada bahan bakar penghuni neraka. Jadi bahan bakar itu artinya jadi kayunya. Jadi wanita kayak itu jadi kayunya. Nah ibu, saya tidak juga, tidak. Nah kita sama-sama tidak lah. Ngapa sebabnya? Aiko, sebabnya sedekah itu banyaknya. Pertama dia memadamkan kemurkaan Allah, memadamkan kemurkaan Allah. Karena kita banyak dosa, dosa kita dengan tetangga, dosa kita dengan orang tua, nyakit hati dia. Terutama dosa kita dengan suami. Maka untuk menghindari, sudah ya? Apa dinginan? Oh bunyi ya? Oh iya. Ya elok lagi. Sunyi tak? Patahlah tadi kau bunyinya. Bunyi siapa? Kata saya ibu-ibu yang ikut belakang. Tak tahu ini kipas angin. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu menjadi penghuni bahan bakar neraka jahanam. Mayoritas. Bu, arti mayoritas apa? Kebanyakan wanita itu jadi bahan bakar api neraka. Ngapa pula guru kami kau banyaknya? Mendengar nasihat Nabi tadi kau mendengar nasihat Nabi tersebut, salah seorang wanita berdiri dengan kedua pipi kehitaman dan bertanya, artinya marah dia.
Panas dengan Nabi yang tadi kan. Apa pula kami kebanyakan apakah api neraka. Jadi salah seorang wanita berdiri, kedua pipinya kehitaman dan bertanya, "Kenapa wahai Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Li'anna kunna tuksirna syakata wa takfurna al-ashir." Itu sabda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Karena kalian para wanita sering apa? Sering mengeluh. Betulnya kata wanita tadi. Apa kata Rasulullah? Apalagi dan banyak mengingkari kebaikan suaminya. Diterangkan di situ hadis riwayat Muslim nomor 885. Artinya hadis kok sahih. Ngapo Rasulullah ngitukan hadis itu, mengeluarkan hadis itu supaya kagiko dengan adanya pembicaraan itu, dengan adanya petunjuk itu, mudah-mudahan para wanita yang andinya tadi menjadi sadar. Jangan sampai dia termasuk bahan api neraka. Maka salah satu antisipasinya jangan sampai kita masuk ke dalam dan di bahan api neraka tadi kok. Maka Rasulullah itu berpesan kepada hendaknya kalian bersedekah. Sedekah tadi kok. Jadi sedekah itulah kaki ke pelantaraan sedekah yang menyelamatkan kita daripada bahan api neraka. Maka saya buatlah program kemarin itu namanya program sedekah kotak amal di rumah. Sudah jalankan belum? Terserah ibu-ibu. Kalau nak jadi bahan api neraka silakan. Ya itu. Karena ikut sabda Rasul, jalan keluarnya itu sedekah. Karena sedekah itu benar-benar dapat memadamkan kemurkaan Allah. Ngapa Allah murka? Dikarenakan kita jahat dengan orang tua. Ngapa Allah murka? Dikarenakan kita jahat dengan tetangga. Ngapa Allah murka? Dikarenakan kita jahat dengan saudara kita. Ngapa Allah murka? Dikarenakan kita jahat dengan suami kita. Baiklah ya. Ya, saya dah apa? Dah ada orang siku dah. Orang jauh. Dah. Alhamdulillah. Jadi dipadamkan api neraka tadi kau dengan sedekah. Dipadamkan kemurkaan Allah tadi kau dengan sedekah. Jadi jangan ibu ibaratnya kalau nak menyelamatkan diri, maka cegahlah diri kita daripada masuk api neraka tadi kau. Enakan kini kau berusaha macam mana kita bersedekah tiap pagi. Mungkin dari ada yang belum buat, ada yang sudah buat. Macam mana aku nak buat? Kami dah ada duit. Saya katakan berapa relo 200 pun jadi penyelamat kita dari suul khotimah. 200 pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ibu-ibu, sudah? Mau bersedekah? Mau kotak amal dibeli? Siapalah sudah ada kotak amal? Ada? Belum? Ada sudah ada yang belum ya? Saya hanya menganjurkan, saya mengajak ya, mengajak kita sama-sama masuk surga. Itulah harapan saya. Saya cuma bisa mengajak. Namun yang memberikan taufik hidayah, yang memberikan yang buka pintu hati ibu-ibu sekalian itu Allah Subhanahu. Ngapa bisa dibuka hidayah? Bisa jadi karena kebaikan, perbuatan kebaikan ibu-ibu
maka Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan sedekah menolak 7 macam bencana. Yang paling ringan di antaranya bencana wabah penyakit kusta dan lepra. Bayangkan ibu-ibu sekalian, itu sedekah. Jadi 200, 500, subhanallah. Apalagi 1000. Jadi dulu, jadi ada orang dia sakit loh. Jadi ketika dia sakit, dia berobat ke mana, ke sana kemari, tidak ada kelak apa-apa. Artinya tidak ada sembuh penyakitnya. Dia lah bosan, dia pergilah ke rumah kiai atau ulama. Pergi ke rumah ulama, minta pendapat dengan ulama. Apa kata ulama? Dia cerita apa nama itu orang sakit. Jadi saya sudah keliling sana kemari, habis duit beratus-ratus juta. Penyakit tak ada masih go lagi gitu dia kan. Maka kata ulama tadi kau naknya nak nurut nasihat, nak saya siap. Kalau kau macam itu, kau bersedekah. Bersedekahlah dia tadi kau nak bersedekah. Seminggunya ibu-ibu sekalian, sudah seminggu dia bersedekah. Pergi lagi ke rumah ulama. Wahai apa Pak Kiai, masihlah lagi. Suami saya masihlah sakit lagi. Jadi ketika itu dia pergi lagi ke situ. Kata dia, kau bersedekah lagi. Bersedekah lagi. Tunggu dia, bersedekah lagi. 2 minggu kemudian dia pergi lagi ke rumah ulama lagi. Belum juga, masihlah macam itu juga. Akhirnya diberitahu ke nyo, kau sedekah berapa? Saya sedekah katakanlah 100.000. Ya, harta kau berapa yang ada? Harta aku 1 miliaran. Ibarat macam tu kan? Jadi kau tu tidak ada sesuai. Kau berobat beratus-ratus juta. Kau cuma sedekah 1.000. Ya tak? Jadi macam mana? Pula kata ulama tu, jadi macam kau duit kau tu 1 M itu, seindahnya sedekah kau tu 20 juta atau 10 juta. Ya tak? Akhirnya dia yakin apa kata ulama tadi kan. Yalah kalau macam tu, turunnya lah 2 minggu dia sedekah, ya tak? Dibelinya lah habislah puluhan juta. Dia yakin lebih yakin, bismillah. Akhirnya 2 minggu kemudian dia pergilah ke rumah ulama itu lagi. Apa katanya? Kata dia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Contohnya lah. Alhamdulillah Pak Kiai, suami saya sehat, sembuh. Alhamdulillah. Berkat doa Pak Kiai, berkat apa yang Pak Kiai bilang tadi, apa kemarin yang dulu saya bersedekah, alhamdulillah suami saya sehat. Akhirnya sehat. Nah, jadi sedekah itu luar biasa artinya. Jadi maaflah cakap kalau kita dikit-dikit, ya tak? Jadi tapi sedekah yang untuk mengantisipasi kita jangan supaya penyakit besar datang, maka kita bersedekahlah dari kini. Luar biasa yang sedekah. Kita muang duit 1.000 sehari, ya tak? Ibaratnya 1.000 itu tak arti lah. Apalagi yang nama 500. Maka itu juga menghindari kita daripada yang kata Nabi tadi bahan bakar penghuni neraka jahanam. Itu. Kenapa? Karena kesalahannya sering mengeluh. Orang yang sering mengeluh itu adalah kufur. Tahu kufur? Ibu-ibu kufur tahu? Kufur itu artinya tak nak bersyukur. Kufur nikmat, dia nak mensyukuri nikmat yang ada ketika. Jadi kalau kita mengeluh terus, walaupun kita ada duit, ada duit, tak ada bersyukur. Ada duit kurang telah.
Itu yang menjadi hal. Yang kedua, mengingkari kebaikan suami. Kalau suami apa Bu? Kalau suami tadi sehari kau ada duit, minggu-minggu kemarin, bulan-bulan kemarin ada duit, yang sehari kau yang kena. Gara-gara duit terketik sehari kau, sebelumnya dolar, akhirnya suami tadi kena marah, kena utui. Padahal baru sehari gue ada duitnya. Kena panas setahun, kena hujan sehari, hilang. Itu yang ditakutkan. Artinya kita itu berumah tangga itu kadang ada, kadang tidak. Maka gitulah istri yang soleha itu dia tahu dengan kondisi rumah tangganya. Walaupun walaupun ditengok orang rumahnya elok apa segala macamnya tapi belum tahu isi kantong. Siapa yang tahu? Kita masing-masing lah. Jadi jangan sampai mengingkari kebaikan suami. Sudah ibu-ibu? Ada yang bertanya? Ada? Tidak ada bertanya, kita lanjutkan. Untuk itu buat para wanita, janganlah mengingkari kebaikan suami. Kebaikan selama karena cenggilan masalah kini maka kebaikan yang lama-lama bilang. Itu maksudnya itu. Jangan mengingkari kebaikan suami. Jangan pula mengeluh kepada suami. Jangan mengeluh. Hadapi. Karena itu adalah bagian dari kehidupan kita. Bagian. Siapapun punya keluhan, punya masalah, ya sudah itu mengeluh tentang keadaan suami. Bu, ada yang cakap tuh? Ada bertanya? Ada. Ya. Mengeluh tentang keadaan suami, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah sementara. Hidup di dunia kok hanya sementara. Jadi kalau kita udah sementara, kata dalam ayatnya itu, wa inna yawma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Artinya yang paling abadi, kekal abadi itu adalah di akhirat. Untuk dunia kau cuma sementara. 1000 tahun di sisi satu hari di sisi Allah, maka 1000 tahun menurut perhitungan kita. Artinya di dunia kau cuman kita hidup sejam setengah jika umur kita 63 tahun. Bayangkan, sejam setengah dengan. Artinya artinya hidup kita sementara singkat. Ngapa singkat kalau kita banyak menyenangi kesingkatan kau? Padahal hidup yang paling indah, yang paling elok, yang paling kekal adalah di akhirat, tapi kita lalaikan. Jadi umur manusia itu di dunia tidak akan ada nilainya jika tanpa amal. Bu, saya bertanya lagi. Ibu tuh yang bercakap tuh yang belakang tuh saya tanya, ada yang cakap ada. Apa kekasih yang paling setia itu, Bu? Amanah. Apakah suami kita setia? Setianya di dunia. Kalau sudah masuk ke hubungan itu sudah aman. Itu tidak ada bisa dipungkiri. Begitu juga suami nanya ke istri, apakah istri setia? Setianya tetaplah di dunia.
di akhiratnya tetap apa namanya di dalam kuburan kaki yang nyoto itu adalah amal. Maka amal lagu ini yang kita perhitungkan. Maka ada dah cukup dah kira-kira jika Allah mencabut nyawa kita, amal mencukupi untuk kita bersenang di alam kubur atau di taman surga. Cukup dah kira-kiranya? Kalau belum cukup, jangan coba-coba melalaikan perintah Allah, melalaikan amal-amal kebaikan. Walaupun orang walaupun kita magi sesuatu, magi jamu, magi pucuk ubi, magi sayur-sayuran misalnya, jangan diapukan. Selagi bisa kita memberi. Itu kalau saya tengok itu nenek ada juga, nenek ada ya. Nenek tuh wajibnya tuh. Kalau udah apa namanya itu nenek, dia tuh kadang-kadang berjalan dia saya tetangga tidak. Kadang-kadang sayur lebih, sayur dikasih, itu luar biasa, itu namanya amal. Ingatlah suami kalian adalah surga atau neraka kalian. Jadi suami itu adalah surga atau neraka. Bagi yang ngikut taat, insya Allah surga. Apa sabda Rasulullah? Fa innahu jannatuki au naruki. Nah, artinya itu neraka. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Itu. Apa nak surga apa nak neraka? Surga taat, neraka tidak taat. Jadi kadang-kadang kita pada marah, jangan lagi. Nah, hadisnya apa? La tadab walakal jannah. Jangan engkau marah, bagi kamu adalah surga. Bu, kalau ibu bisa nahan marah, bagi ibu adalah surga. Jangan sampai kita gara-gara sedikit maka kita masuk neraka. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari iko yang saya sampaikan tadi intinya daripada apa yang saya sampaikan tadi itu, ingat sedekah, baik sedekah tiap Jumat maupun sedekah dalam kotak amal itu untuk memberikan memberi anak untuk anak yatim kagiko pada bulan Muharram. Jangan sampai ibu ketinggalan, kaki nyesal. Kenapa bu? Karena tadi sedekah juga bersegera sedekah, sebab balak bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Jadi ada ceritanya, saya pergi ke Senaung, itu umurnya 86 tahun. Orangnya masih sehatnya lagi. Jadi 86 tahun itu sama dengan orang umur 55 tahun. Ibaratnya masih stabil, napasnya apanya. Jadi saya salut nengok dia. Ternyata saya selidiki, dia kok rajin berzikir dengan zikir istighfar, dengan rajin bersedekah semampunya. Jadi sampai ini kok dia sehat badannya. Itu luar biasa. Jadi saya salut dengan dia, apa amalan dia. Ternyata dia sudah lepas dari zikir istighfar. Sudah itu lagi, jadi zikir istighfar atau kita berzikir itu apapun yang kita zikiri, itu membuat awet muda. Artinya awet muda itu sehat. Sehat. Ya, membuat kita sehat, tulang-tulang kita masih kuat. Artinya itu
kalau dibandingkan dengan sebayo dengan dia keliko, itu bahkan umur baru 60 hampir 70 nian, orang tu ada lebih parah lagi sakitnya. Kata dia, yang pertama dia berzikir istighfar, yang keduanya dia bersedekah dia bersedekah semampunya dengan orang-orang. Sudah tu apa lagi sikap tadi tu, dia selalu ikut kegiatan-kegiatan keagamaan tu kan. Macam kemarin dia ikut pengajian saya di apa namanya itu Senau. Terus dia ikut situ, alhamdulillah. Jadi yang membuat apa namanya itu kita di jalan Allah itu, Allah selalu membimbing kita. Karena Allah telah berfirman, apa kata Allah? Fazkuruni azkurkum. Apa artinya? Azkurkum. Fazkuruni azkurkum. Artinya ingatlah akan aku, niscaya akan ingat kamu. Niscaya aku ingat kamu. Artinya apabila kamu selalu mengingatku, selalu berzikir kepadaku, itu mengingat tu maksudnya berzikir kepadaku, niscaya aku bimbing kamu. Aku tunjuki kamu ke jalan yang lurus. Aku tunjuki kamu, aku bimbing kamu kepada sehat lahir batinnya. Maka kenapa? Karena kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu jadinya kita selalu nyebut dia. Selalu nyebut nama Allah. Istighfar, subhanallah atau apapun yang kita sebut. Tapi yang kebanyakan kita butuh istighfar atau astagfirullahaladzim. Jangan sampai ibu-ibu perhatikanlah ya. Kalau ibu-ibu kepingin hati gelisah, resah, maka ibu-ibu lalailah dengan mengingat Allah. Maka bimbingan Allah tidak ketik. Ketika kita ngosongkan hati kita banyaki hati kita dengan angan-angan, dengan pikiran-pikiran lain, pikiran apa namanya itu hubud dunia, cintanya terlewat kepada dunia, maka pikiran hati akan Allah arahkan kepada yang tempat yang tak ada diridho, tak ada ridhoi. Akhirnya umur ibu-ibu disio-siokan oleh tipu daya setan. Itu kalau kita kosong hati itu. Maka kita jangan sampai kosong. Supaya jangan kosong apa ibu-ibu? Supaya jangan kosong zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wa may yahsu an zikr rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling tu dia nak semayang, dia nak puasa, apa lagi dia nak berzikir, tu berpaling. Berpaling tu melalaikan apa, kita melalaikan perintah Allah. Berpaling tu kita, hati kita selalu apa? Kotor. Hati kita selalu kotor. Ada pertanyaan situ? Apa bu? Ada pertanyaan? Jadi berpaling itu artinya dia tak ada nak ngajak amal kebaikan. Kalau kita guru ke saya, kalau semayang kau 5 waktu, alhamdulillah guru. Di mana kira-kiranya berpaling saya? Apabila hati ibu kosong dengan zikir, itu termasuk juga berpaling. Biar rajin semayang, rajin puasa. Ada orang tu guru saya semayang rajin, puasa rajin, apa cuman mulut saya kok tak tahan ni, kotornya ni apa guru? Ada. Iya. Kenapa lah guru ya? Dikarenakan hati kosong. Apa guru hati kosong tu? Kita membiarkan
iblis tadi masuk bersarang di hati kita. Artinya kita tak ada nak ingat Allah, walaupun kita rajin sembahyang, tapi hari-harinya tak ada ingat dengan Allah, tak ada nak berzikir dalam hatinya, maka itu termasuk juga berpaling. Mudahnya iblis itu nekat mengajari yang tidak-tidak kepada kita. Minimal kita marahi laki tadi atau nyogak ataupun malas dengan perintah dia tadi itu minimalnya. Sudah tu lagi apa ibu-ibu sekalian? Ibu hati? Apa ibu hati tahu? Ya. Jadi yang maha barang siapa yang berbalik dari pengajaran Allah, yang maha pengasih. Atau kita berpaling dari Al-Quran, kami biarkan setan. Ingat ibu, kalau sudah kosong hati kita tadi, Allah tadi dikuasainya setan atas diri kita. Allah, kata saya apa Allah? Pergilah kau setan tadi. Pergi. Setan tadi setan tadi mengarahkan kita kepada yang buruk, terutama bercakap sering kotor, bercakap sering kasar. Itu tuh kadang-kadang. Itulah sudah, awas hati-hati. Berarti kita sudah termakan nafsu setan. Artinya setan menguasai kita. Maka setelah itu apa kata Allah? Fahuwa lahu qarin. Artinya kami biarkan setan menyesatkan dan menjadi teman karibnya. Setan dari itu menjadi teman karib dia. Bagi orang yang yang tidak berzikir, maka setan itu selalu nampingi kita. Nauzubillah. Apa yang kita laksanakan? Maka yang kita banyak laksanakan adalah ta'awuz atau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Saya apa arti a'udzubillah? Ibu-ibu ada yang tahu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa yang tahu? Dah ada tahu artinya? Tahu. Saya tak yakin tahu. Siapa yang tahu? Apa yang tahu? Ada yang tahu? Itu dia artinya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan terkutuk. Tahu ibu-ibu? Ulangi kita, baca semua. Aku kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Syaitan itu terkutuk. Itu Allah langsung melabel dia tu. Syaitan tu musuh bagi kita. Udah tu yang terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Karena dia mendapat murka Allah. Karena dia tidak nak menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia termasuk yang terkutuk. Itu a'udzubillah. Ada apa arti bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Bis. Apa arti bis? Bismillah. Dengan bisnya itu dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tak salah lagi Allah tu. Kasih sayangnya sudah kita selalu dapatkan. Apa buktinya guru kita mendapatkan kasih sayang Allah? Salamu iko kita masih bernapas, itu kita selalu mendapatkan kasih sayang Allah. Ingat itu. Selama kita masih bisa bernapas sampai lagi niko, artinya kita sudah selalu mendapat kasih sayang Allah. Kok kita banyak mengutuk?
Allah ngatakan Allah tak ada hadir, tak ada bagi rezeki. Padahal rezeki yang paling besar itu apa ibu-ibu? Napas atau sehat. Itu rezeki paling besar. Bayangkan, sudah saya katakan kemarin-kemarin itu, kita tuh bernapas, orang normal bernapas berapa bu? 1 menitnya? Bu? Orang normal bernapas 1 menit berapa bu? 1 menit 20 kali. Apabila lewat dari itu normal apa dah? Kalau orang tu bernapas dalam 1 menitnya 50 kali, itu bu, berarti dia nikmat napasnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu. Ingat itu bu. Napas itu bukan main. Orang nyari itu tadi yang kata saya tadi kau nyari nikmat sehat tadi kau. Kemana-mana dia sanggup berkorban harta tadi kau untuk sehat. Kita lah sudah sehat kau, dia enak menggunakan nikmat sehatnya tadi kau untuk apa bu? Beribadah. Ibu RT dari RT 1 sana sampai ke Siko. Itu berarti Ibu RT telah menggunakan nikmat umum, nikmat sehatnya telah digunakan untuk keberkahan. Maka kita minta panjang umur, ya Allah Tuhanku panjang umurku, bukan panjang umur. Artinya kita minta panjang umur itu minta keberkahan di dalam umur kita. Supaya keberkahannya itu ada, manfaatnya ada. Karena kita ditanya, kemana umur kau yang kau gunakan waktu kau di dunia? Apa yang banyak digunakan untuk poya-poya atau untuk melalaikan perintah Allah, atau tidak mau berkorban untuk mencari amal ibadah. Ibu kasih kau tu korban waktu. Ngapa? Untuk kenikmatan yang ditunggu kau hari akhirat kau tadi kau. Ikut pengorbanan ibu-ibu sampai kasih kau pengorbanan ibu-ibu. Jangan sampai kata ibu iko namanya apa namanya tidak artinya dah. Ataupun tidaklah kau, jangan. Iko paling besar. Paling besar amalan itu amal nuntut ilmu. Amal di majelis ilmu paling besar itu ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena nuntut ilmu itu wajib. Sudah tu lagi, apa lagi ibu-ibu tadi? Sedekah tadi kau yang saya katakan tadi kau. Sudah tu doa. Ibu-ibu mau air kalau tak? Air putih. Itu kaki kita. Itu semacam kata orang tu ruqyah kita dewek masing-masing. Tadi apa kini jam apa lah? Ibu apa ada air? Kalau ada air kini ibu buka lah air. Iko kalau kata air kau ibu apa yang sedekah tadi ya buka lah tu. Buka yang kata air ambil situ. Ya. Itu baca masing-masing air tadi kau. Baca. Tolong yang tak ada tolong kasihkan yang apa? Ya. Awas jatuh airnya ya. Airnya di tempat masing-masing. Di depan masing-masing. Dicucuk apanya yang apa tu? Pipet.